Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh gadget bagi para pelajar. Jadi bukan hanya untuk anak SD, SMP, bahkan untuk anak SMA juga sangat berpengaruh. Baiklah, pengaruh gadget di sini kita akan bagi dalam 3 hal. Yang pertama ada pengertian dari 3 gadget, yang kedua dampak positif dari gadget tersebut, dan yang ketiga ada dampak negatifnya. Jadi selain ada positifnya dan juga ada negatifnya. Pengertian gadget, apa sih gadget itu? Nah, kita akan lihat bahwa gadget merupakan perangkat elektronik yang mempunyai fungsi yang khusus, di mana gadget ini dirancang secara berbeda dan lebih canggih dibandingkan teknologi normal yang ada pada saat penciptaannya. Apa saja yang termasuk dari gadget? Pasti semuanya beranggapan bahwa gadget itu hanya sebatas HP Android, tetapi semua yang berhubungan dengan elektronik adalah gadget. Ada yang namanya laptop, ada juga netbook atau notebook, dan ada juga tab. Jadi semua ini merupakan bagian dari gadget, ya. Dampak positif menggunakan gadget, kita bisa berkomunikasi sehingga menjadi praktis dan sangat cepat, di mana kita tidak akan gaptek atau gagal teknologi. Selanjutnya, gadget juga bisa membantu kita mengerjakan tugas dengan mudah dan sangat cepat. Dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan. Jadi dengan menggunakan gadget kita bisa tahu semua yang ingin kita tanyakan, baik itu ilmu dasar, ilmu menengah, tentang teknologi, tentang alam dan sekitarnya. Memperluas pasar perdagangan. Jadi untuk para pedagang yang biasanya hanya stay di suatu tempat, sekarang bisa dari rumah menjual barang dagangannya melalui online. Bisa mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ini merupakan bentuk dampak positif dari menggunakan gadget. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, peningkatan risiko kanker dan kerusakan kesehatan fisik. Jadi terlihat sekali kalau kita menggunakan gadget yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan kanker pada diri kita, dan bisa terjadi kerusakan kesehatan secara fisik yang sangat nyata sekali. Terlalu banyak contoh-contoh yang terjadi dengan penggunaan gadget yang terlalu berlebihan, apalagi terhadap para anak-anak yang di bawah umur. Lunturnya adat kebiasaan yang berlaku di daerah, sehingga mereka terlalu penting diri sendiri dan tidak mengindahkan orang lain di sekitarnya. Cenderung autis atau asik dengan gadgetnya sendiri, jadi dia lebih tidak menggubris atau tidak ingin tahu tentang alam sekitar, tentang orang di sekitarnya, tentang apa yang ada di sekitarnya, karena dia terlalu asik terhadap gadget yang dia mainkan. Kehilangan skala prioritas waktu dan pekerjaan. Dengan terlalu asik bermain gadget, anak-anak menjadi lupa semuanya. Ada yang lupa sholat, ada yang lupa makan, bahkan ada yang sampai lupa dengan pekerjaan yang dianggap sangat penting karena sudah keasikan dengan gadgetnya. Mudah menyerah, malas melakukan pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Karena kenapa? Karena dia sudah terlalu asik dengan gadgetnya. Semua yang ingin dia tahu, dia tinggal membuka gadgetnya. Jadi dia anak menjadi sangat jadi orang yang pemalas. Kecanduan ini yang sangat berbahaya. Anak-anak menjadi kecanduan dengan gadget sehingga mereka tidak bisa lepas dari gadgetnya. Gadget dalam perkembangan anak dan remaja. Positifnya, mereka menjadi tahu banyak informasi dan pengetahuan, terampil dalam pemakaian teknologi. Jadi anak-anak zaman sekarang sangat terampil dengan teknologi yang orang tuanya banyak tidak mengetahui tentang penggunaan HP, hanya bisa menelpon dan SMS, tapi anak-anak lebih tahu karena paling sering mengotak-atik yang namanya gadget itu. Selain HP, laptop, dan tab dapat menyalurkan minat dan bakat,
memperluas jaringan pertemanan melalui media sosial. Jadi yang teman yang lama atau beda tempat, beda lokasi bisa berhubungan kembali melalui media sosial yang mereka miliki. Selain bersifat positif, pasti ada yang namanya bersifat negatif. Apa sifat negatifnya dari perkembangan gadget ini? Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Menurutnya kemampuan bersosialisasi, sulit konsentrasi dalam belajar karena terlalu asik dengan gadget, jadi gangguan pada mata. Aksi pornografi, terlalu sering terjadi aksi pornografi karena gadget, kekerasan dan pelecehan seksual. Tahukah Anda bahwa 60% lalu lintas komunikasi di Indonesia ini menggunakan internet? Yeps, 60% internet sangat berkecimpung di dalam lalu lintas komunikasi di Indonesia. Fakta tentang internet. Nah, di sini bisa kita lihat fakta tentang internet. Ada beberapa. Yang pertama, di USA 93% remaja usia 12-17 online, 63% online-nya setiap hari. Coba bayangkan ya Bapak Ibu ya, saudara sekalian, betapa fakta yang ada di dunia ini tentang pengaruh gadget sekarang. Sekarang kita lihat di Cina, 44% remaja berinteraksi dengan orang asing ketika online. Di Prancis, ada 72% remaja online sendiri tanpa pendamping. Jadi tidak ada yang mendampingi baik orang tua atau saudaranya. Di Korea Selatan, 30% remaja online minimal 2 jam sehari. Di USA, 30% remaja pernah mengalami pelecehan seksual via internet. Jadi hanya 7% yang melapor ke orang tuanya, selebihnya tidak, karena mereka takut. Nah, sedangkan di Indonesia pada tahun 2020 bisa kita lihat penggunaan internetnya ada 272,1 juta populasi penduduk. Ini kita lihat pada September 2020, di mana pengguna internetnya ada 175,4 juta. Penetrasi internetnya ada 64%, di mana penduduk Indonesia ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Pengguna sosial media ada 160 juta orang. Penetrasi sosial media ada 59% dari total jumlah penduduknya, yaitu 272,1 juta. Penggunaan sosial media Januari 2020 dengan Januari 2019 kurang lebih 8,1% atau tumbuh kurang lebih 12 juta orang. Smartphone yang terkoneksi ada 338,2 juta atau 124% dari total penduduk Indonesia. Karena perusahaan smartphone pasti melakukan pengupgradean sehingga membuat kita penduduk menjadi tertarik untuk membeli dan menggunakannya. Smartphone pun terkoneksi dari Januari 2020 dengan Januari 2019 kurang lebih 15 juta orang atau tumbuh menjadi 4,6%. Ini fakta yang ada di Indonesia tahun 2020. Internet bersifat netral, tergantung bagaimana penggunaannya. Jadi apabila kita menggunakannya dengan baik, bisa luar biasa sekali manfaatnya, khususnya bagi generasi muda dalam bidang pendidikan yang bisa menambah ilmu pengetahuan. Tetapi kalau tidak digunakan dengan baik, maka sangat berisiko bagi para anak-anak dan pelajar. 7 manfaat berinternet. Yang pertama ada korespondensi dan pertukaran data digital dengan pihak lain. Ya, dapat dilakukan dengan mudah, murah, dan cepat menggunakan layanan email atau file sharing. Yang kedua, komunikasi langsung secara real dapat dilakukan dengan biaya yang sangat murah, bahkan gratis. Menggunakan apa? Layanan messenger atau telepon VoIP. Yang ketiga, ada data dan informasi yang terkini dapat diperoleh dengan sangat cepat sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan terupgrade dengan mengakses berbagai situs berita dan informasi.
Yang keempat, kita mudah dalam mencari dan memperoleh sumber referensi untuk keperluan pendidikan menggunakan mesin pencari, ya. Yang kelima, kita lebih cepat dan mudah dalam memperluas jaringan pertemanan secara nasional dan global dengan menggunakan berbagai situs pertemanan. Yang paling sangat-sangat digemari oleh para anak pelajar adalah Facebook, Instagram, ya. Semuanya pasti anak-anak kita sudah mempunyai Facebook dan Instagram. Dapat memperoleh beragam hiburan dengan variasi yang sangat banyak dari seluruh dunia dengan mengakses situs video sharing, online radio, dan lain-lain. Tapi jika digunakan dengan baik. Transaksi bisnis dapat dilakukan lebih cepat dengan menggunakan layanan e-commerce, online banking, dan lainnya, sehingga kita tidak perlu ingin mentransfer uang, kita ingin membayar kartu kredit, membayar listrik, tidak perlu lagi ke ATM atau ke kantor pos. Tinggal kita buka online banking kita. Jadi begitu baiknya berinternet jika digunakan dengan baik. Tetapi ada risiko dan bahayanya di dalam menggunakan internet, yaitu adanya spam. Jadi email sampah yang kerap datang bertubi-tubi tanpa dikehendaki, sehingga isi dari spam tersebut bermacam-macam, dari menawarkan produk atau jasa hingga penipuan berkedok kerjasama bisnis dengan penyebaran virus. Informasi palsu yang menyesatkan atau hoax, ya, sering banyak sekali terjadi hoax di dalam dunia internet. Pencurian identitas, di mana pencurian tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, ya, bisa penipuan ataupun perbuatan ilegal. Kekerasan menggunakan media internet atau cyberbullying. Sering sekali terjadi yang namanya cyberbullying di media internet. Konten ilegal seperti perjudian dan pornografi, ya, jika kita salah menggunakan internet. Pelanggaran hak cipta jika material yang ditampilkan melalui internet tanpa mendapatkan persetujuan dari pemiliknya. Ini bahaya social networking dan antisipasinya. Ada virus komputer, ada berita bohong, ada kekerasan dan penculikan yang sering terjadi, ada penipuan, ada penghinaan, penyebaran foto atau video pribadi. Ada juga di sini pemasangan tips berinternet sehat aman untuk para remaja. Jadi jika ingin memasang aplikasi pencegahan konten yang tidak kehendaki seperti antivirus, anti-malware, anti-spyware, anti-spam, dan anti-adware di dalam komputer kita. Jangan merespon email dari pengirim yang tidak kita kenal. Jadi jangan sekali-sekali kita membuka link yang diberikan jika kita tidak mengenalinya. Batasi pemberian informasi yang bersifat sangat pribadi seperti alamat, nomor telepon, data orang tua melalui internet, baik itu di akun pribadi atau kepada teman chatting kita. Jadi batasi pemasangan foto atau video pribadi di internet. Pastikan foto yang kita pasang tidak akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Segala sesuatu yang bersifat pribadi lebih baik tidak dipublikasi di halaman yang bisa diakses oleh umum, karena itu sangat beresiko sekali. Jadi jangan pernah terpancing untuk menambah teman sebanyak-banyaknya di situs pertemanan, karena sangat berbahaya, ya. Sebenarnya tidak semua informasi yang beredar di internet itu adalah benar. Jadi kita harus pintar-pintar memilah informasi yang kita dapatkan melalui internet. Kenali pengguna yang berpotensi melakukan tindakan asusila. Putuskan kontak dengan pengguna tersebut. Jangan kita berhubungan, atau kalau bisa kita blok pengguna tersebut. Jangan menanggapi ajakan untuk pertemanan langsung. Jadi jika akan bertemu dengan teman chat, selalu kita memilih lokasi itu di tempat umum, jangan di tempat yang jauh dari keramaian. Jadi kita ajaklah teman kita supaya kita bisa mengantisipasi kejadian yang tidak kita inginkan, serta menginformasikan rencana tersebut pada orang rumah. Jadi jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap kita, maka orang yang ada di rumah sudah mengetahuinya. Yang terakhir, jangan pernah mengakses konten ilegal seperti pornografi, perjudian, rasisme, dan pelecehan, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, khususnya para anak-anak dan
pelajar. Apalagi sudah berhubungan dengan pornografi, perjudian, bisa menghancurkan masa depan kalian semua para remaja dan pelajar. Oke, sekian tentang pengaruh gadget untuk para pelajar. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.